Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan belajar literasi. Kali ini kita akan masih membahas ya. Kali ini kita masih membahas bab 1 bahasa Indonesia kelas 8. Kemarin kita sudah membahas pengertian tentang teks laporan hasil observasi. Nah, sekarang kita akan mempelajari unsur kebahasaannya ya. Dalam hal ini yang akan kita bahas pada video kali ini adalah kalimat objektif dan kalimat subjektif. Mengapa? Karena teks laporan hasil observasi ini memiliki sifat yang objektif ya. Jadi ketika kita nanti mau menulis teks laporan hasil observasi, kita harus bisa menulis secara objektif. Karena itu kita harus tahu bagaimana caranya membuat kalimat yang objektif, sehingga kita harus menghindari kalimat-kalimat yang sifatnya subjektif. Nah, bisa kita lihat di sini di buku paket halaman 6 ya, bahwa teks laporan hasil observasi di sini memiliki sifat yang objektif. Sifat objektif itu bagaimana ya? Yaitu memaparkan suatu keadaan ya, tanpa dipengaruhi pendapat penulis ya. Ini kita kasih tanda ya, tanpa dipengaruhi pendapat penulis. Bagaimana caranya agar pendapat kita itu ketika menulis teks laporan hasil observasi itu tidak terbawa dalam tulisan kita. Nah, pada contoh teks berjudul penumpang bus kota bisa kita lihat contohnya ya. Beberapa diantaranya contohnya adalah ini. Seorang peserta didik berseragam SMP duduk tepat di belakang sopir. Ini objektif. Kemudian yang kedua, seorang laki-laki berumur sekitar 50 tahun dan mengenakan kemeja biru sedang berbicara melalui handphone. Tepat di depan peserta didik berseragam SMP itu seorang ibu lain duduk sembari memangku anak balitanya. Nah, sekarang kita berlatih mengenali kalimat yang bersifat objektif dan subjektif. Tapi sebelumnya ini ada beberapa keterangan ciri-ciri yang bisa kita jumpai di buku paket ya. Ciri-ciri kalimat objektif. Nah, ini ciri-cirinya. Kalimat objektif ciri-cirinya ada 4. Yang pertama adalah dapat dibuktikan kebenarannya. Jadi berisi fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya. Yang kedua, tidak dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. Terus yang ketiga, menyampaikan informasi yang sebenarnya sesuai dengan fakta atau kenyataan. Nah, ini kemudian poin nomor 4 ini adalah yang akan kita pelajari hari ini ya. Tidak menggunakan kata-kata yang bersifat subjektif dan emotif. Tidak menggunakan kata-kata yang bersifat subjektif dan emotif. Atau kata yang menyebabkan orang lain emosi, marah, sedih, ragu-ragu, atau ikut merasakan apa yang kita rasakan. Contohnya di sini ada penggunaan kata sangat, penggunaan kata sekali, luar biasa, kira-kira, mungkin, dan barangkali. Ini contohnya. Seperti itu. Nah, ini ada latihannya ya. Nah, kelima kalimat ini subjektif atau objektif. Kita lihat kalimat pertama. Pukul 7 waktu Indonesia Barat, bus kota nomor 17 melaju di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman. Kira-kira objektif atau subjektif ini? Ada kalimat yang mengandung
nilai rasa enggak, atau kata yang mengandung atau kata yang sifatnya pendapat pribadi, nggak ada ya. Jadi kalimat pertama ini berisi informasi apa adanya, nggak ada komentar apa-apa ya. Pukul 7 bus kota melaju di sepanjang jalan Jenderal Sudirman, nggak ada apa-apanya ya. Jadi ini bisa dibilang objektif ya. Terus kemudian kalimat yang kedua, sopir bus mengendarai bus sangat kencang. Nah, ini ada kata sangat kencang di sini. Nah, ada kata sangat kencang di sini. Saya tandai dulu ya. Ada kata sangat kencang. Sopir mengendarai bus sangat kencang tanpa memedulikan keselamatan penumpang. Jadi ini ada kata sangat kencang di sini. Ini yang membuat kalimat ini jadi subjektif. Terus kemudian kalimat ketiga kita lihat, penumpang difabel itu menyandarkan perutnya di kursi. Di sini apakah ada kata-kata yang serupa dengan ini yang bersifat subjektif? Tidak ada ya. Jadi kalimat yang ketiga ini kalimat yang objektif. Sedangkan kalimat yang keempat kita lihat coba ya. Ia mengenakan kemeja berwarna biru. Ya, ini masih menceritakan apa adanya ya. Jadi ini objektif. Kalimat kelima ya. Di dalam bus ini mungkin tidak ada satupun penumpang. Nah, ini ada kata mungkin ya. Nah, ini. Mungkin tidak ada satupun penumpang yang peduli ya. Tahu dari mana kalau penumpangnya peduli atau enggak ya. Yang peduli ya. Ini ada pendapat di sini ya. Pada keselamatan orang lain. Jadi pada latihan kali ini kalimat subjektifnya adalah kalimat kedua dan kalimat kelima. Demikian pembahasan kita kali ini, semoga bisa dipahami. Kita akan mencoba untuk memformulasikan ke dalam peta pikiran pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.